Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Karena apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bertakwa kepada Allah SWT di sepanjang kehidupan kita sampai dengan kita dijemput oleh sang penjemput, yaitu malaikat Israel, kita selalu bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan kita kenikmatan yang banyak. Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan memuliakan derajat kita, dan Allah SWT akan memberikan kita kehidupan yang baik, hayatun thayyibah, tidak hanya di dunia tetapi sampai dengan ke akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya menjanjikan kebaikan yang akan Dia berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di antaranya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal atau berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Allah Subhanahu wa taala juga berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, kepada penduduk negeri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amanu ahlal qura amanu wattaqau, walau amana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan bagi mereka lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, barokah dari langit dan dari bumi. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seumur hidup kita, dan mari kita selalu menjaga takwa ini sehingga kita benar-benar akan mendapatkan apa yang Allah SWT janjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini juga kami ingin mengingatkan kita semua apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Isra, 2 ayat terakhir, yang saya yakin kita sudah sering mendengar ayat ini.
Karena para orang tua kita, para ulama-ulama kita, para imam-imam kita itu senantiasa atau selalu membacakan ayat ini, terutama di bulan suci Ramadan. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini terdapat pada surat Al-Isra, 2 ayat terakhir, yaitu surat ayat ke-110 sampai dengan ayat ke-111. Melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja perintah itu juga untuk kita semua, agar pertama selalu menyebut dan menyeru Allah Subhanahu wa taala dikala tidak sedang meminta atau tidak sedang berdoa, apalagi saat sedang meminta dan berharap atau berdoa sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserulah, ya Allah, wahai Allah, atau Allah, 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 sebanyak-banyaknya, atau menyeru dengan menyebut nama-namanya yang agung yang lainnya yang Allah sebutkan di sini dengan istilah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekali lagi selama ini kita sering mendengar juga ayat yang tadi kami bacakan. Sebelum ayat ini diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sudah biasa melakukannya, biasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ini. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas mengabarkan bahwa anna rajulan minal musyrikin sami'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu fi sujudihi ya Rahman ya Rahim faqala innahu yaz'amu annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u naini fa anzalallahu hadhil ayah. Salah seorang dari kaum musyrik mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sujudnya, dalam sujud salatnya, ya Rahman, ya Rahim. Orang musyrik ini berkata, dia mengatakan bahwa dirinya menyeru satu Tuhan, tapi sekarang dia menyeru 2 Tuhan, yaitu ya Rahman, ya Rahim. Maka Allah menurunkan ayat ini. Qul ud'ullah awid'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang baik. Ibnu Abbas menyatakan kalimat ini kaum muslimin berarti maknanya adalah, katakanlah hai Muhammad kepada kaum musyrik yang mengingkari sifat kasih sayang Allah, yang menolak menamainya dengan Ar-Rahman, tidak ada bedanya bagimu dalam menyeru Allah dengan nama Allah atau dengan Ar-Rahman. Sesungguhnya dia memiliki nama-nama yang baik. Adapun kelanjutan ayat, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila, dan janganlah kamu mengeraskan suara dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Adalah terkait kaum musyrikin yang apabila mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan Al-Qur'an saat salat bersama para sahabat beliau, mereka kaum musyrikin mencaci maki Al-Qur'an, mencaci maki zat yang menurunkannya, dan mencaci maki orang yang menerimanya. Lalu Allah SWT berfirman, wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solat,
yaitu bacaanmu, sehingga kaum musyrik dapat mendengar, lalu mereka mencaci maki Al-Quran. Dan janganlah kamu merendahkan bacaannya dari sahabat-sahabatmu. Kamu juga jangan memperdengarkan Al-Quran kepada kaum musyrik, sehingga mereka merampasnya darimu. Dan carilah jalan tengah antara keduanya. Muttafaqun alaih. Setelah hijrah, kaum muslimin dirahmati Allah, ketentuan ini gugur. Karena Rasulullah SAW membaca Al-Quran setelah dia hijrah dalam sholat menurut kemauannya. Kadang keras, kadang sedang, kadang lembut. Jadi yang pertama, ayat ini ada perintah, kita diperintahkan Allah untuk menyeru Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah, 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 atau dengan namanya yang lain yang di dalam Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, ayat terakhir yang tadi kami sebutkan, kita sering mendengar ini. Dari kedua ayat terakhir, dari ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita semua agar mengucapkan alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak mempunyai penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah kita telah terbiasa membaca ayat ini, karena para orang tua kita, para ulama-ulama kita terdahulu telah membiasakan memperdengarkan ayat ini, bahkan melalui speaker masjid dan musola saat bulan Ramadan pada waktu imsak sampai menjelang azan subuh. Dan setelah ayat ini dibacakan, setelah kalimat wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah, bertakbirlah, agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Lalu setelah itu muazzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dirahmati Allah SWT. Jadi artinya bahwa orang-orang tua kita mengajarkan kepada kita secara tidak langsung agar kita membiasakan diri membaca kalimat ini. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Di samping ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ayat ini mengandung keutamaan lainnya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada, dan seterusnya adalah menurut Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ayat ini dinamakan Rasulullah SAW sebagai ayat kemuliaan atau ayat keperkasaan. Bahkan dalam sebuah keterangan atau asar disebutkan bahwa apabila ayat ini dibacakan di dalam suatu rumah, dalam suatu malam, maka rumah tersebut akan terhindar dari tertimpa kecurian dan tertimpa penyakit. Al-Hafiz Abu Ya'la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bisr ibnu Subhan al-Basri, dari Harb ibnu Maimun, dari Musa ibnu Ubaidah, dari Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki-laki datang dan berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya sedang tertimpa sakit dan kemelaratan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat yang dapat melenyapkan penyakit dan kemelaratan yang ada pada dirimu itu? Tentu saja dia berkata mau ya Rasulullah, dan sahabat yang lain mendengar juga sangat mau menerima atau mendengar perkataan apa itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut, alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Tidak beberapa lama berikutnya, pada hari-hari berikutnya, orang ini datang kembali dalam keadaan yang sudah baik, penyakit sudah sembuh, dan dia sudah dihilangkan kemelaratan darinya. Dan Rasulullah SAW, dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya tetap membaca ayat atau apa yang kau ajarkan terdahulu sampai dengan sekarang. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini
menurut Ibnu Katsir termasuk dalam kategori hadis dhaif. Tetapi ini merupakan sebuah motivasi bagi kita semua untuk selalu atau membiasakan diri membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pasti Allah sudah mengatakan kul, katakanlah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyum minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Mari kita biasakan dan bersemangat lagi untuk membacanya, karena kita sudah dibiasakan membaca ayat ini, kalimat ini, walaupun hanya kita dengar pada saat bulan Ramadan menjelang sholat subuh dikumandangkan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan hari ini menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah motivasi kita dan keyakinan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan berharap dengan penuh kesungguhan agar Allah melimpahkan sebanyak-banyaknya kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa sa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.